Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Jamal, kelas C2, Prodi Akuntansi, NPM 10220064. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi 2 sampai materi 7 tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia. Jadi, ma'rifatul insan adalah mengenal diri sendiri. Ma'rifatul insan terdiri dari tarif al-insan atau pengenalan manusia. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Asal penciptaan manusia yaitu dari tanah dan ruh. Unsur manusia terdapat 3. Yang pertama qalb atau hati, yang kedua akal, yang ketiga jasad. Amanah manusia. Yang pertama amanah al-ibadah atau ibadah, yang kedua amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal. Sedangkan balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang setimpal. Bagian kedua dari Ma'rifatul Insan yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Menurut KBBI, hakikat memiliki dua arti, yaitu pertama intisari atau dasar, dan yang kedua kenyataan yang sebenarnya. Makhluk mempunyai 4 macam. Yang pertama alal fitroh atau berada di atas fitroh, yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, dan yang terakhir fakir. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan karena yang pertama dengan ditiupkan ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, dan yang terakhir ditundukkannya alam padanya. Selain dimuliakan, manusia juga dibebani. Yang pertama dibebani ibadah, yang kedua dibebani khilafah. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Manusia juga mendapat balasan atau pertanggungjawaban. Yang pertama berakibat surga, dan yang kedua berakibat neraka. Bagian ketiga dari Ma'rifatul Insan yaitu Takatul Insan atau potensi manusia. Suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan membekali kemampuan. Manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, dan yang ketiga potensi hati. Selain potensi, manusia juga diberi tanggung jawab. Kesadaran dari manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Pilihan yang dihadapi manusia. Manusia harus memilih antara memilih al-amanah atau al-hiyanat. Bagian keempat dari Ma'rifatul Insan yaitu nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan, sedangkan insan berarti manusia. Di dalam nafsul insan terdapat jiwa. Jiwa atau zib berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs. Nafs merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan kehidupan. Yang ketiga, sesuatu sifat manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang terakhir, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nafs dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Manusia memiliki 3 tingkatan nafsu. Yang pertama, nafsu mutmainah atau jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya keberanian Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, jiwa yang aruh, tarik-menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu. Yang terakhir, jiwa yang aruh dikendalikan oleh al-hawa, maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Bagian kelima dari Ma'rifatul Insan yaitu Sifatul Insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sifat keburukan dan sifat kebaikan. Yang pertama, jalan benar atau takwa.
atau membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu A. Takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. B. Bermakna taat dan beribadah. C. Dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Yang kedua, jalan salah atau puzur, atau mengotori jiwa. Menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghilangkan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian keenam dari Ma'rifatul Insan yaitu hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perasaan atau sumber pelaksana ibadah. Yang pertama, merasakan banyaknya nikmat Allah. Yang kedua, merasakan keagungan Allah. Ibadah yang dilakukan merupakan yang pertama tujuan menghinakan diri, yang kedua tujuan kecintaan, yang ketiga tujuan ketundukan. Dilakukan dengan penuh takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Sekian penjelasan materi 2-7 tentang Ma'rifatul Insan. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.